Setelah lama menjadi sorotan karena tudingan tidak bertanggung jawab sebagai orang tua, Denada akhirnya muncul ke publik dan menyampaikan penjelasan dari sudut pandangnya. Ia mengakui selama ini memilih diam karena diliputi berbagai emosi yang sulit diungkapkan. Dalam kemunculannya, Denada secara terbuka mengakui kesalahan dan rasa bersalah yang mendalam, terutama kepada anaknya, Ressa Rosano, serta kepada keluarga besarnya. Ia menyadari situasi yang terjadi merupakan konsekuensi dari keputusan di masa lalu yang kini harus ia hadapi dan jalani dengan penuh tanggung jawab. Denada juga mengungkapkan upayanya untuk memperbaiki hubungan dengan Ressa dengan mencoba menghubungi dan mengajaknya bertemu secara langsung. Sejak awal Februari, ia secara rutin mengirim pesan berisi doa, harapan, dan keinginan untuk bertemu tanpa memberikan tekanan. Meskipun respon yang diterima sangat terbatas, Denada tetap berusaha menjaga komunikasi sebagai bentuk tanggung jawab emosionalnya. Ia memahami jika sang anak masih belum siap menerima kehadirannya dan memilih menghormati perasaan tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari usaha Denada untuk memperbaiki hubungan yang sempat renggang di tengah tekanan publik yang terus berkembang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mbak Denedes, ya ngapain kok muncul nangis-nangis? Tangismu tangis dari hati apa tangis karir, sayang? Kemarin sembunyi lama kali, sekarang muncul. Ya udah, kayaknya kalian satu keluarga sama aja semua. Kalau menurut aku ya, yang satu menutupi karena keviralan, yang satu menutupi karena karir. Semuanya sama, ya. Bangun, ya. Karirmu udah hancur, sayang. Kalian udah dengar klarifikasinya Bunda Denada, ya kan? Sekarang Bunda Denada tampil di podcast membahas Ressa. Kalian udah dengar, udah nyimak, udah sedih, udah nangis belum? Kalau belum, diulang lagi, mana tahu bisa nangis terketuk hatinya, ya kan? Kalau aku udah berulang kali dengar, lihat, ya kan, sampai ku pahami, betul-betul ku fokus dengeri, tetap nggak nangis aku, tetap nggak sedih aku. Kalau kan cemana weh, sekedar nanya, ya kan, karena kan beda orang beda-beda rasa ibanya, simpatinya, empatinya. Kalau aku udah berulang kali lihat podcastnya Denada, ya pertama kali tampil dengan membahas Ressa, ya nggak ada unsur, nggak ada, gimana aku bilangnya, pokoknya nggak terketuk hatiku. Klarifikasi lu di podcast tidak menyelesaikan masalah, Denadul. Emang bener gak ada anak yang mau dilahirin dari keluarga broken home, gak ada. Tapi lebih baik lahir dari keluarga broken home daripada tidak diakui sama ibunya selama puluhan tahun. Kan tadi gue nonton tuh podcastnya, katanya nanti kalau udah besar bakalan dikasih tahu karena dirawat, dibesarkan sama keluarga sendiri, keluarga besar, keluarga deket. Tapi ini Ressa udah bukan besar lagi, udah gede banget. Kalau emang niatnya gitu dari awal, dia 18 tahun udah lu kasih tahu, kamu tuh Ressa sebenarnya anak ibu. Bukannya lu nunggu viral, klarifikasi di Igoy, ganti bio, diem, kucuk-kucuk, dateng-dateng klarifikasi. Heran, gue hobi banget lu lempar bola liar ke media. Lagian seinget gue kalau salah tolong dibenerin. Waktu gue nonton podcastnya Mama Rati sama Ressa, di podcastnya Bang Densu, itu Mama Rati bilang sebelum Mama Rati mau ditawar-tawarin dulu nih Ressa ke yang lain. Kalau emang dari awalnya niatnya dititip terus nanti dikasih tahu, diurus lah gitu sama keluarganya Mama Rati. Kan lu kudu tahu perkembangannya dia sekolah di mana, makan hari-hari gimana. Nggak semuanya soal duit. Ngurus anak tuh bukan cuma pakai duit. Bukan malah lu sekian tahun nggak ada kabar, ditanya kabar minal aidin wal faizin lu ngeblok. Gemes banget karena terjangkau, bisa ditengok, lu tengok, ngelihat dia pas nengok apa pas kumpul keluarga. Itu pun pas kumpul keluarga
Kayak nggak ada ikatan batin lo sama anak lu. Kata gue mah udah selesain baik-baik gitu. Ini bohong ditutupin pakai bohong, jadi bohong banget. Tobat, kata gue mah tobat. Nggak tahu yang mana yang benar, karena kalau menurut Denada itu diminta oleh Pak Dino dan Mama Ratih. Tapi kan kalau cerita yang beredar sebelumnya itu bayi umur 10 hari ditawar-tawarin, ya kan? Tapi saya tidak akan kasih anak saya ke siapapun, apapun alasannya, siapapun yang meminta, mau presiden sekalipun. Nggak ada cerita. Dengan pertimbangan mereka belum punya anak laki-laki, akhirnya diberikan. Gue bingung, kenapa dia harus nangis? Terus lu bilang, saya tanggal sekian nge-WA, saya tanggal sekian nge-WA, saya tanggal sekian nge-WA. Hey, Reza tuh 24 tahun lo nungguin. Even lu kasih karena orang itu meminta, harusnya kan ada rasa dong. Aduh, anak gue segede gimana sekarang? Anak gue hari ini makan apa? Reza lagi pengen makan apa? Mama kirim. Reza kira-kira besok SMP-nya mau masuk mana? Reza sepatunya udah kesempitan belum? Ya gak sih? Ya kan? Jadi nggak usah, kalau kata saya ya, nggak usah lu playing victim, kesannya kayak lu yang terzolimi. Nggak usah gitu. Kasihan anak hidup tanpa ayah, tanpa sosok ayah. Kasihan kalau anak hidup di keluarga yang tidak lengkap. Ya itu lu harus pikirin saat lu sebelum wow. Kalau udah jadi anak, lu baru mikir, itu nggak sinkron sama kelakuan lu. Nggak masalah, itu mah dosa masing-masing. Ya tidak menjustifikasi kelakuan orang yang begitu sikapnya. Kayak Erika kemarin, dia gayanya gaya barat, kelakuannya seperti itu. Dihujat orang bagaimana judul ceritanya, dia besarkan si Andrew itu sendiri. Lina Mukherjee, banyak yang mencaci dia, ya kan? Karena kelakuannya yang begitu. Apa dia kasih anak itu ke orang lain untuk diurus? Enggak kan? Jadi jangan lu bersikap barat, adab lu ikutin orang barat, tapi sikap dan cara lu menangani solusi atas risiko yang terjadi karena pergaulan barat lu itu, lu hadapi, lu tangani dengan cara orang timur. Itu nggak matching gitu. Antara otak sama kelakuan nggak matching. Tanggung resiko kalau lu mau adab dan pergaulan lu sesuai dengan cara barat. Gitu dong. Rencananya akan ditarik kembali pada saat sudah cukup besar. Sudah cukup besar tanpa ada acuan umur berapa. Itu kan relatif, sayang. Kalau dianggap umur SMP cukup besar nggak? Takutnya masih kena mental. Oke, SMA. Atau waktu dia lulus SMA umur 17-18 tahun, Reza sayang, mau nggak kuliah? Tinggal di rumah mama. Gitu kan bisa. Walaupun banyak orang takut sama almarhumah, tapi kan di awal sudah ada pembicaraan itu dengan almarhumah. Jadi seharusnya tidak ada masalah dong untuk penarikan di saat dia lulus SMA misalnya. Gitu kan? Mungkin kalau itu dilakukan, dia udah jadi sarjana sekarang. Tidak ada terjadi hal seperti ini. Ya kan? Kenapa nggak ditarik kembali? Kalau memang niat awalnya begitu.